Terakhir ngajar sampai mana saya? Financial engineering, Pak. Financial engineering kita berarti masuk ke apa namanya variable interest rate ya. Silakan. Yang mau tanya wajib tanya ya. Kalau bisa kita selesai lebih cepat ya. Setuju nggak? Setuju, Jangan Pak. kelamaan ya. Oke. Ya, Pak. Yuk silakan. Boleh minta Tanya aja. PPT-nya, Pak? Itu belum di-share. Belum di apa? Belum Ada di-share. kok. PPT-nya di Drive belum ada, Pak. Oh gitu. Kok bisa? Kenapa ya? Udah kok. Ini aku udah sinkronis. Di punya saya ada, Pak. Punyamu ada kan? Saya share di ini aja, di chat aja. Asano sora wo miakete Kyoto michi ga. Oke, sudah. Di chat silakan dicek ya. Tapi yang di Google Drive tadi ada yang bisa akses kan? Artinya bukan salah saya gitu kan Iya, maksudnya ya? Iya, ini udah bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, silakan. Kalau nggak ada yang tanya, saya yang nanya. Saya tanya, Pak. Oke. Saya slide nomor 7. Kenapa ya? Ya. Kan di situ Bapak jelaskan kalau kita close di antara penerbitan sama jatuh tempo nanti kita menghadapi risk yang kebanyakan downside. Nah, dari yang pernah saya baca itu banyak juga yang menjual obligasi di memperdagangkan obligasi di pasar sekunder itu, Pak. Terus apakah itu berarti tindakan itu tidak dianjurkan gitu, Pak? Kan menghadapi risiko yang besar atau karena high risk high return itu, Pak? Ya, terima kasih, Pak. Ya nggak juga sih. Jadi itu kayak saya sih menganalogikannya kayak corona gini kan. Corona ini kan semua investasi jatuh ya, harga saham jatuh, obligasi jatuh, pokoknya hancur lah investasi itu ya, investor itu hancur. Terus mereka jual apa enggak? Ya kalau butuh duit dijual dong. Jadi ini bukan sesuatu yang terus laku enggak? Ya laku-laku aja, namanya juga terjadi mekanisme penawaran permintaan gitu. Kalau emang enggak laku ya harganya akan diturunin sampai itu laku, didiskon sampai itu laku. Seperti itulah mekanisme pasar perdagangan. Ya, jadi ya seperti itu keadaannya. Ya, paham deh? Berarti sekarang meskipun mereka rugi, mereka tetap jual terus, Pak, ya? Ya tergantung, kalau modalnya kuat, ya mungkin ditahan. Tapi kalau modalnya udah habis, ya mau gimana? Ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, monggo. Langsung aja, nggak usah izin-izin ya, langsung nanya aja. Tapi di luar konteks perkuliahan, Pak. Boleh, Pak? Ya, tentang boleh. Jadi saya pernah lihat di berita gitu tentang SWF. Itu Sovereign Wealth Fund. Itu kan kayak suatu lembaga yang mewadahi investor gitu kan, Pak. Investasi gitu. Nah, dan Indonesia di 2021 ini bakal ngebikin lembaga itu, Pak, yang namanya nanti Indonesian Investment Authority. Nah, apa dampaknya pada pasar bursa di Indonesia dan untuk perekonomian di Indonesia itu, Pak? Ya, Sekian, ini Pak. isu baru ya. Ini isu baru. Apa namanya? Saya juga belum baca, jadi saya nggak bisa komen gitu ya, nggak bisa komen. Saya baca bentar ya. Iya, Pak. Sambil yang nanya yang lain silakan. Silakan yang lain kalau mau nanya. Izin aja, Pak. Oke. Untuk yang slide 10, Pak. Oke. Slide 10. Saya udah baca dikit. Terus? Nah, itu kan saya nggak paham yang itu, Pak. Pembagiannya
kupon bondnya itu Pak bisa jadi 10, 10, atau 10. Kan total kita invest di obligasi itu kan 1.000. Kamu Dan ini baginya, tahu dari mana 91? kenapa Pak? Ini angka 91 tahu dari mana? 91 Enggak. itu Pak, di atas Masa- itu yang super Ya. satu Ya kan? kupon. Nah, iya. Oke. Karena kita tahu 91, karena kita tahu 10, karena kita tahu E, maka kita mencari Y, ya kan? Oh iya, Nah, Y-nya itu berapa? 12%. Mendekati 12%. Mendekati 2%. Ya. Kita punya uang 1.000, ya. Iya. Kamu bagi 91,78, hasilnya berapa? Oh iya, ya 10-an lah Pak ya. Berarti. Coba dihitung. Bentar, Pak. $10,89 Pak. Sini ya. Oh iya. Nah, ini ada artinya apa? Kita membeli 10 lembar obligasi, 10,8 lembar kasarnya gitu ya. Nah, setiap obligasi itu kan memberikan kupon 10. Ya. Berarti ini dikalikan 10, hasilnya berapa? Hasilnya adalah ini. Paham sampai situ? Paham Pak. Oke. Kembali ke pertanyaan yang Indonesian Infrastructure Authority ya. Kalau saya sih nangkapnya, kalau dari berita tadi ya, saya cuma baca sekilas nih, kayaknya itu sebuah perusahaan. Ya, sebuah perusahaan. Nah, kalau dia perusahaan, artinya dia bisa ketika butuh dana, ya, butuh pembiayaan, maka dia akan menerbitkan, dia bisa menerbitkan obligasi dan bisa juga penyertaan modal. Ya. Nah, ketika dia menerbitkan obligasi, nah ketika ini perusahaan bentukan pemerintah, ya, apalagi semua direkturnya ditunjuk oleh pemerintah, maka investor itu akan mempersepsikan bahwa obligasi dari IIA itu adalah obligasi pemerintah, sehingga yield-nya akan cenderung rendah. Seperti itu ya. Jadi secara sederhana pemerintah membuat suatu perusahaan baru, tapi ketika perusahaan baru itu nerbitin obligasi, yield-nya akan mengikuti yield pemerintah atau zero risk lah. Ya. Artinya yield-nya akan rendah dan ini akan sangat menguntungkan. Ya. Keuntungan lain dari pemerintah adalah pemerintah mentransfer tanggung jawabnya. Ya, jadi nanti kalau misalnya, jadi IIA ini nanti akan dikelola secara profesional seperti itu ya. Ya kalau efisien kita bicara pemerintah sama swasta mana lebih efisien dalam mengelola dana, tentu swasta. Kayak gitu ya. Jadi akan dikelola dengan prinsip-prinsip good governance yang jauh lebih baik di sektor komersial. Maka diharapkan IIA ini akan jauh lebih efisien. Ini menurut saya, ini pemerintah itu sedang membentuk beberapa pilar. Pilar yang pertama itu kan sudah ada namanya PTPI ya, Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau IIGF ya, Indonesian Infrastructure Guarantee Agency gitu ya. Nah itu masalah penjaminan garansi, tapi masalah pembiayaannya, nah itu dari ini nih, dari siapa namanya? Dari Indonesia Investment Authority. Cuman nanti dia kemungkinan akan fokus di BUMN, bukan proyek-proyek pemerintah. Kemungkinan besar kalau proyek-proyek pemerintah mungkin nanti tetap sumber pendanaan dari DJPPR ya, dengan terbitin surat utang misal seperti itu. Kalau kamu dampaknya terhadap makro ya jelas investor akan lebih percaya ke Indonesia dan arus modal masuk, capital inflow akan semakin besar gitu ya, arus modal asing akan masuk, investasi akan naik. Kalau investasi naik, suku bunga akan turun harusnya. Ya, kalau suku bunga turun artinya penerbitan obligasi US itu akan semakin menyenangkan, akan semakin murah biaya penerbitannya. Oke, paham, Dek? Silakan yang lain, saya minta izin saya sambil makan ya. Istri saya habis bikinin mie ayam. Nah. Silakan yang nanya tanya aja.
Mau tanya, Pak? Langsung aja ya, nggak usah nunggu respon saya. Tanya aja. Saya dengerin kok, sambil makan saya dengerin. Di slide 23 itu, Pak. Itu ada rumus itu kan, rumus weighted A sama weighted B. Yang saya bingung, ya itu mau saya tanyakan itu tadi, Pak. Terima kasih, Pak. Pak, mengenai yang SWF tadi, kalau dibandingin sama Santara itu kan menurut saya sama aja ya Pak ya. Cuman kalau Santara itu fokusnya ke UMKM. Terus kalau yang SWF itu apa Pak? Iya benar. SBF ini kayaknya lebih fokus ke BUMN ya, lebih fokus ke yang apa namanya, yang perusahaan gede-gede kayak gitu. Silakan yang lain yang masih mau tanya. Maaf ya, ini mie ayam soalnya kalau tak diemin melonyot nanti mie-nya. Bertanya Pak, di slide 9, di situ kan dikasih tahu kalau bunga yang didapatkan dari investor itu bisa direinvestasi. Nah, direinvestasi kembali gitu kan. Nah, untuk bentuknya itu gimana Pak? Bebas ataukah harus sama? Bebas, bisa di mana saja. Justru karena bisa bebas ini akan terlalu complicated. Nah, oleh karena itu bab 10 ini menyederhanakan. Jadi dari pembayaran bunga ini dianggap nggak ada, maka dikonversi menjadi zero coupon bond. Bukan dikonversi ya, seolah-olah gitu ya, dianggap perhitungannya seperti zero coupon bond. Kurang lebih seperti itu. Kasih Pak. Pak, izin bertanya untuk yang ini masih di slide 9, kan itu yang poin kedua dibilang itu dia bergantung pada interest rate-nya itu kenapa dia bergantung pada interest rate waktu maturity-nya, Pak? Jadi obligasi itu kan namanya hold to maturity ya. Hold to maturity. Jadi ketika misalnya dia dibilang kupon rate-nya 8%, maka 8%-nya akan flat sama sampai maturity. Artinya dia dijamin tidak akan ada perubahan. Ya, jadi keputusan kita menginvestasi di obligasi itu sangat tergantung kepada kupon rate-nya. Ya, kupon rate-nya. Seperti itu. Ya, tapi ketika kita memutuskan closing prior period, jadi ketika kita menjual obligasi sebelum waktunya. Nah, ketika menjual kita akan melakukan diskonto. Nah, ketika melakukan diskonto maka R-nya itu akan mengikuti market rate seperti itu, dan itu pasti fluktuatif. Dan itu menyebabkan investasi kita menjadi berisiko. Padahal sebenarnya kalau mau kita hold to maturity itu zero risk, risikonya 0. Tapi begitu kita mau closing prior to maturity, nah dia jadi berisiko karena kena fluktuasi pasar. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Bapak ingin bertanya di slide 21.
di situ kan memberikan contoh mengenai mengcombine dua obligasi, di mana jika dikombine itu durasinya menjadi lebih singkat kan Pak, jadi 2,21. Nah, dan itu menguntungkan. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah interest rate-nya itu berubah menjadi lebih besar atau lebih kecil ketika durasinya itu menjadi lebih singkat? Sih. Sama harusnya. Enggak. Jadi gini, yang pertama, yang ini nih, yang 4 ini ada interest rate-nya. Tapi yang ketika kita bagi menjadi two kind of bond, ya. Nah, yang C1 110 dan 100, ya. Nah, ini tidak ada bunganya. Ya, tidak ada bunganya. Jadi Jadi saya ulangi ya. Yang ini itu ada bunganya, ada interest rate-nya. Yang 110 ya, C2, C3, C4 ini tidak ada bunganya. Jadi kalau kamu tanya bunganya gimana? Ya nggak ada, ini nggak ada bunganya. Kenapa? Karena ini zero coupon bond. Zero coupon bond itu apa sih? Obligasi yang semuanya dibayar penuh di awal. Ya, semuanya dibayar penuh. Tidak ada pembayaran bunga di tengah-tengah. Seperti itu. Ya, oke, paham dek? Kalau itu pertanyaannya, tapi kalau ada pertanyaan lain silakan disampaikan. Paham Pak, terima kasih. Pak, ada yang tanya di kolom chat. Bagaimana agar tetap untung ya? Gimana caranya? Itu kayak kamu nanya gini. Kita lagi musim corona, di mana harga properti, kendaraan semua jatuh, dan kita pengen tahu gimana caranya biar untung. Artinya untung tuh harganya lebih tinggi daripada waktu kita beli dulu. Menurut saya agak mustahil sih. Tapi kalau ditanya mungkin nggak? Ya mungkin aja ya. Contohnya kayak mobil klasik gitu ya. Mobil klasik kan dia punya pangsa pasar sendiri ya. Obligasi. Apa hubungannya sama obligasi? Obligasi itu ada sekarang namanya sukuk wakof. Kok wakof? Wakof mah itu apa namanya? Ngaji ya. Bukan. Apa kalau kita ngasih tanah kuburan itu namanya? Wakaf. Nah, ada namanya sukuk wakaf. Nah, sukuk wakaf ini artinya apa? Jadi dia itu ada 2 jenis ya. Kalau nanti kalian cek ini baru diluncurkan kemarin. Jadi dia menyasar gini, kalau kita beli sukuk itu, nanti return dari pengelolaan sukuk itu akan digunakan untuk dana-dana sosial. Misalnya untuk membayar guru ngaji gitu ya, untuk membayar guru honorer dan lain-lain. Jadi untuk kepentingan sosial. Ya, itu tipe pertama. Ada yang tipe kedua, sukuk wakaf ini bahkan face value-nya nggak perlu kita balikin. Jadi bisa kita beli obligasi 100 juta, 100 juta itu nggak akan balik ke kita, tetapi ketika jatuh tempo, pemerintah akan mencairkan uang itu untuk kepentingan sosial. Coba kalau kita pikir secara logik ya, hari corona gini, mana ada orang yang mau beli sukuk wakaf. Faktanya banyak loh. Itu yang kita sebut altruism ya. Jadi orang itu ternyata musim-musim corona gini orang yang mau berbuat baik juga banyak kok. Kayak gitu. Jadi kalau secara sederhana ya, gimana caranya untung? Nggak ada. In normal condition ya harusnya kita rugi. Gitu. Tetapi jangan lupa ya, ada ceruk-ceruk pasar tertentu ya. Kayak misalnya tadi mobil klasik, ya mau kapanpun harganya tetap tinggi gitu ya. Sama kayak sukuk wakaf juga tetap aja ada investornya yang mau beli. Walaupun returnnya lebih mahal ketimbang kalau kita beli obligasi yang lain. Returnnya lebih murah ketimbang kalau kita beli obligasi yang lain. Ya, sampai situ paham deh? Paham Pak, terima kasih Pak.
Maaf Pak, masih di mute. Jadi kalau kita ngitung present value ini kan sama dengan present value interest rate dikalikan future value-nya atau nilai par-nya. Ya. Nah, kalau misalnya ini tidak dalam satuan nominal ya, jadi kita tidak pakai future value-nya, ya, maka present value ini akan lebih kecil dari 1. Kenapa? Kalau PVIF-nya ini 1,1, artinya kalau misal future value-nya 100, maka present value-nya 110. Mungkin nggak present value lebih besar daripada future value? Nggak mungkin kan? Pasti lebih kecil. Kalau lebih kecil itu pasti yang ini tuh lebih kecil dari 1, ya, tetapi lebih besar dari 0. Kenapa? Karena ini value. Nggak mungkin kan nilai obligasi itu negatif, harganya negatif. Ya, jadi ini jawabannya. Ya. Oke. Enak banget. Pak, saya mau nanya, di slide ke-11 yang kata Pak David nggak bisa dihitung pakai kalkulator saintifik, itu kan kata Pak David langsung diklik 2 kali untuk lanjut ke Excel. Itu di PPT nggak bisa Pak, karena bentuknya gambar. Caranya gimana ya Pak? Saya bingung. Ya, ini memang nggak bisa ya. Jadi ini memang gambar ini, lupa saya. Kita coba di Excel ya. Jadi di Excel itu ada namanya what if minus ini. Nah, kayak gini, ya. Nah, ini berarti minus 2 dikali ini. Dikalikan ini. Nah, kita tarik ke bawah. Seperti ini. Ya. Kemudian ditambah. Ini sum ya. Sumnya itu adalah 91,78. Nah, ini kita pakai what if. Data what if goal-seek. Nah, kita rubah sel ini 91,78 dengan merubah sel yang warna biru di sini. Cell must contain a formula. Oh ya, salah. Ini sum ya. Kita formula. Nah, ini goal-seek B6 menjadi 91,78 dengan merubah sel yang warna biru. An entry integral will be required. Oh. Titik kali ya nulisnya ya. Nah, itu. Gini kah hasilnya? Oh, yang ini rumusnya yang terakhir agak beda. Yang terakhir kan 140 ya. Ini mohon maaf nih. 110 nih. Nah, ini salah di sini nih. Nah, kita perbaiki ya. Maka yang ini angkanya bukan 10 tapi jadi 110. Nah, baru kita goal-seek. Set sel ini 91,78 dengan merubah sel warna biru. Lama amat ya? Beda ya? 51, ini.
91,78. Kok ini ya? Ini nggak salah nih. Oh salah. Bener deh. Min 2, min 4. Iya, benar kok. Kenapa ya? Bentar ya. Ini berubah menjadi kok yang berubah cuma nomor 1 ya? Kok yang berubah cuma ini ya? Itu tadi yang nomor 2 itu nggak di B7 Pak kayaknya. B nomor 2. Itu ujungnya nggak di lock, Pak. Oh iya, astagfirullahaladzim. Ini A2-nya belum di lock ya? B7-nya belum dikunci ya? Iya, thank you. Pak. Oke, kita copy ke bawah. Set. Itu to value. Yang nomor 4-nya berubah Pak. Oh, nomor 4-nya berubah gimana? 110. Oh iya, 110. Betul sekali. By changing cell ini. Kok ini ya? Apa angkanya ini banget ya? Apa namanya? Beda. Ya gitulah caranya ya. Tapi kok saya jadi nggak bener ya? Mungkin saya salah ngasih rumus di sini kali ya. Salah ngasih rumus di sini nih kayaknya. Nanti tolong dicek lagi nih rumusnya bener nggak? EXP ini 10 pangkat min Y kali iya betul. Atau gini. Atau ininya kita ganti kasih minus. Takutnya minusnya ngaruh ya. Ini minusnya kita buang. Ini jadi 110. Kok pangkat minusnya besar sekali ya? (110 kali E pangkat Y dikali A5 Y min 4Y. Iya betul. Kemudian kita sum. Iya betul. Kita rubah sel ini menjadi 91,78 dengan mengubah sel ini. Ya gitulah caranya ya. Nanti cari sendiri ya. Ada yang udah sukses nggak ngitungnya? Bener nggak? Saya waktu itu bener tapi kok ini ya lupa ini. Nanti jadi kayak gini nih bener. Ini jadi ketemu Y-nya 0,11 rumusnya. Lupa waktu itu saya nggak ngopi Excel. Ya, ada nggak dari kalian yang bisa sama angkanya persis kayak gini? Mungkin saya salah rumus kali ya. Nanti saya bikinin rumusnya ya. Tolong saya ditagih nanti. Oke. Silakan yang lain yang mau tanya, biar waktunya nggak habis.
Silakan kalau masih ada yang mau tanya. Pak, izin di kolom chat ada pertanyaan, Pak. Oke. Bentar ya. Sebentar. Saya penasaran. Gara-gara ini nih. Oke. Nah, ini data set cell ini menjadi 91,78 dengan merubah sel ini. Ini dia. Loh, kok min 8%? Kenapa ini 8%, saudara-saudara? 10 kali. Oh, ini salah. Ini bukan 5, tapi ini. Oke. Ini dia. Betul. Ya. Ini saya copy ya. Udah ya, tadi yang nanya ini tinggal diklik kanan, worksheet open. Ya, nanti di Excel akan seperti ini. Ya, kelihatan nih caranya. Udah saya save, nanti synchronize, tinggal download ulang lagi ya dari web. Lagi azan, silent semenit, 2 menit ya. Iya, Pak. Terima kasih. Silakan kalau masih ada yang mau tanya.
Pak, izin di kolom chat ada pertanyaan, Pak. Oke. Bentar ya. Sebentar. Saya penasaran. Gara-gara ini nih. Oke, nah ini data set cell ini menjadi 91,78 dengan merubah sel ini. Ah, ini dia. Loh, kok min 8%? Kenapa ini 8%, saudara-saudara? 10 kali. Oh, ini salah. Ini bukan 5, tapi ini. Oke. Ah, ini dia. Betul. Ya. Ini saya copy ya. Udah ya, tadi yang nanya ini tinggal diklik kanan, worksheet open. Ya, nanti di Excel akan seperti ini. Ya, kelihatan nih caranya. Udah saya save, nanti synchronize, tinggal download ulang lagi ya dari web. Lagi azan, silent semenit, 2 menit ya. Iya, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah, adanya udah selesai ya. Oke, baik. Ada pertanyaan di chat dari Bastian. Misal bondnya di close di tengah-tengah malah jadi beresiko. Ya tergantung kondisinya. Kalau memang di tengah lebih menguntungkan, kenapa enggak? Ya. Cuma kan kita nggak tahu di tengah-tengah. Jadi gini. Apa ya? Saya mau kasih contoh waktu itu saya baca di Instagram ya.
Coba dibaca ini statementnya. Mana ya? Bukan yang itu. Ada di meme kayak gitu kok. Di mana saudara-saudara? Enggak nemu, mohon maaf ya. Nanti saya cerita aja ya. Jadi Bastian intinya adalah yang investor itu pokoknya melihat mana yang paling menguntungkan. Kalau memang lebih menguntungkan untuk di close ya dia akan close. Seperti itu ya. Kalau memang risikonya lebih kecil, risikonya lebih besar ya dia akan pilih hold to maturity. Jadi dia akan rasional, dia akan pilih-pilih. Slide 12, 10, 18. Oke. Slide 12 ya. Jadi ingat di slide ini angkanya adalah 91,78 ya. Ingat-ingat ya. 91,78. Nah, kemudian di slide ini angkanya ya, coba 93 ya dibagi 91,78. Silakan dihitung hasilnya berapa. Yang lain pertanyaannya? Gimana? Masih ada yang mau nanya? Cek. Suara saya dengar, Pak. Oh, ada Fandi ya? Itu, Pak. Kan disebutkan kalau di portofolio itu dengan durasi yang sesuai dengan masa investasi, dia tidak sensitif terhadap perubahan suku bunga, Pak. Nah, itu pertanyaannya, mengapa dia tidak sensitif sama perubahan kecil suku bunga? Ya, iyalah. Makasih. Apa namanya? Kayak kamu, beli mobil harga 80 juta. Terus tiba-tiba ada yang nawar 80 juta 100.000. Dijual nggak? Kan tidak sensitif. Untungnya cuma 100.000. Tapi beda cerita ketika kamu main di futures ya. Keuntungan sekecil apapun, misalnya 0,05% ya, mungkin saja direalisasikan. Karena closing dari closing dari future itu kan tiap hari di close. Jadi memang terlihat kecil, tapi kan diakumulasikan. Berbeda obligasi itu kayak kita jualan mobil ya. Jadi kalau untungnya cuma 100.000 ya ngapain dijual gitu. Ya. Kemudian dari Bayuan, risiko apa yang dihadapi investor? Ya risiko perubahan fluktuasi tingkat suku bunga. Kenapa risikonya lebih sering downside daripada upside? Ya iyalah, kamu kalau beli mobil leasing terus tiba-tiba baru 1 tahun langsung dicabut ya. Mungkin nggak harga mobil leasing lebih tinggi daripada harga mobil di pasar? Enggak kan? Pasti akan lebih rendah. Ya, tidak cuma leasing rumah pun seperti itu. Rumah-rumah yang dilelang itu harganya jauh lebih rendah. Ya, jadi memang by nature seperti itu. Yang lain silakan kalau ada yang mau tanya. Pak, saya mau bertanya, Pak. Jadi kan obligasi itu ada yang diterbitkan oleh pemerintah, ada juga yang diterbitkan oleh perusahaan kan, Pak. Nah, jadi itu kelebihan kekurangan masing-masing obligasi tersebut apa ya, Pak? Dan kalau bagi seorang investor tersebut lebih menguntungkan untuk investasi di obligasi yang mana? Terima kasih, Pak. Obligasi pemerintah itu dianggap risk free, bebas risiko. Ya.
Makanya obligasi pemerintah itu yield-nya biasanya tidak terlalu tinggi karena risikonya kecil atau nol, ya maka return-nya juga kecil. Ya, maka kalau kamu cek obligasi Sun gitu ya, kalau SPN itu paling masih di angka 2, 3, mentok-mentok 5%. Ya, kalau Sun yang sampai 10 tahun, 15 tahun ya mungkin bisa tembus 9 sampai 11%. Kayak gitu. Ya, kalau kamu bandingkan sama swasta ya, misal Medco Energi ngeluarin, dia jauh lebih kompetitif Medco itu. Ya, jauh. Nah, kalau investor milih mana? Ya tergantung. Ya, bukan berarti bahwa investor akan memilih swasta karena menawarkan bunga yang lebih mahal misalnya gitu. Enggak juga. Invest onorgo onorupo gitu ya. Kamu mau beli mobil mahal, kamu mau beli mobil HP mahal apa HP murah? Ya, yang penting onorgo onorupo sesuai dengan value-nya. Ya, dan biasanya investor akan mengcombine, membuat portofolio. Jadi enggak semuanya dibeliin pemerintah, enggak semuanya dibeliin swasta, tapi akan di-combine. Seperti itu. Jadi kalau kamu tanya mana yang lebih baik, masing-masing punya keunggulannya tersendiri. Dan mana yang dibeli ya menyesuaikan dengan preferensi investor. Investor ini main aman, atau investornya ini spekulan, atau investornya ini moderat. Kayak gitu. Siapa itu? Oh, ya wis. Oh. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Saya ingin bertanya Pak soal pembentukan portofolio obligasi itu bisa menggunakan data historis seperti saham tidak Pak? Kan kalau saham bisa gunakan data historis untuk menghitung return dan risk. Kalau obligasi bisa tidak Pak? Nggak ada. Data itu ada, tapi di DJPPR dan itu mekanisme lelang ya. Jadi datanya tidak di-disclose ke publik. Tapi kalau kamu minta ada, kebetulan mahasiswa bimbingan skripsi saya yang anak D4 dia ini simulasi penerbitan Sun kayak gini. Jadi dia punya data. Ya, saya bilang saya nggak dapat datanya. Iya, saya kan orang DJPPR Pak, saya dapat gitu. Kalau kamu tanya datanya ada, tapi tidak untuk konsumsi publik. Ya, oke deh. Ya Pak, terima kasih Pak. Pak, saya boleh nanya penjelasan dari buku Capinski nggak, Pak? Di buku Capinski itu di halaman 223. Nah, itu di atas sendiri, Pak. Duration measures the sensitivity of the bond price to change in the interest rate. Itu saya nggak ngerti maksudnya kayak gimana. Jadi gini, ini namanya sensitivity ya. Ini nih, ini selain yang minus ya. Ini minusnya abaikan. Yang warna merah ini adalah bond price, PY. Maka rumusnya yang bawah ini nih. Ya, minus. Jadi yang warna merah ini adalah ini, turunan pertamanya. Seperti itu. Ya, jadi kalau kamu duration ini kan D ya, ini kan D ya. Berarti D itu rumusnya apa? D itu adalah P aksen Y, ya, turunan pertama dari Y, dibagi P, Y. Seperti itu. Kasih minus. Ya. Di sini mana yang random variable? Yang random variable adalah yang Y-nya ini. Ya, maka ini adalah mengukur sensitivity. Jadi kayak kamu gini, A itu adalah fungsi dari X. Ya, bukan A ini Y adalah fungsi dari X. Maka artinya apa?
Y ini adalah mengukur sensitivitas X terhadap, kebalik, sensitivitas Y terhadap perubahan X. Gitu. Ya, jadi ini mengukur sensitivitas Y terhadap perubahan X. Jadi kalau di gambar ini mengukur sensitivitas perubahan durasi, ya, mengukur sensitivitas durasi terhadap perubahan Y atau bond price. Atau kalau dibalik, maka hubungannya menjadi mengukur perubahan harga obligasi terhadap duration. Yang mana yang dikira-kira? Karena ini kan bisa dibaca bolak-balik. Ya, paham saya itu, Dek? Iya, sensitivitas itu kan gini ya. Sensitivitas itu kan Y sama dengan A plus BX. Jadi kalau misalnya Y sama dengan 2 plus 0,5X, itu artinya kan kalau X naik 100, maka Y naik 50. Ya kan? Nah, maka slope-nya ini, ya, inilah ukuran sensitivitas. Jadi kalau kita punya fungsi D itu adalah PY aksen dibagi PY, seperti itu ya. Maka ini kan D merupakan fungsi dari Y. Dan kalau fungsi itu kan berarti pasti ada slope-nya, pasti ada koefisiennya ya, kemiringan garis pasti ada kemiringan garisnya, slope-nya. Itulah yang mengukur sensitivitas di sini. Ya, paham ya? Iya, baik. Nah, ketika kalian rinci rumus PY, ya, Y-nya itu apa? Y-nya itu adalah interest rate. Nah, maka memang duration itu mengukur sensitivitas bond price to change in interest rate. Karena fungsinya adalah PY. Ya, PY itu kan artinya bond price. Bond price itu kan BN, N besar adalah fungsi dari Y, seperti itu. Ya, dan duration itu adalah fungsi dari bond price. Jadi ini kayak fungsi yang dua tingkat gitu, fungsi dari sebuah fungsi. Gimana? Masih ada yang mau tanya nggak? Saya tunggu 5 detik. Kalau nggak ada, kita cukupkan. Pak, izin tanya. Jadi kan saya pernah dengar kalau obligasi Amerika itu pernah dibeli sama Cina. Nah, kalau obligasi suatu negara itu dibeli sama negara lain itu ada efeknya buat negara itu nggak, Pak? Jadi sebenarnya obligasi Amerika itu ini ya, US Treasury Bill yang maksud kamu. Artinya surat utang pemerintah gitu. Surat utang pemerintah Amerika itu kalau kamu ngecek siapa pemegang terbesar itu adalah Cina. Padahal mereka kan perang dagang ya. Jadi kayak dagelan ya, kayak orang main lawak gitu. Bilangnya aja musuhan gitu ya, tapi masalah pinjaman duit masih apa namanya? Masih erat jabat tangannya kayak gitu. Jadi itu yang benar Cina sama Amerika tuh musuhan nggak gitu. Itu sih. Nah, terus kalau kamu nanya ketika ketika suatu negara, ketika Cina membeli obligasi pemerintah secara besar-besaran, apa dampaknya gitu? Apa dampaknya? Menurut saya ya, ini tebakan kira-kira ya. Menurut saya Cina akan dijadikan strategic partner dari Amerika seharusnya ya, ketika melihat seperti itu. Artinya apa? Ketika Amerika membutuhkan sumber pendanaan atau kita sebut fresh money gitu ya, maka siapa yang ditelepon duluan? Cina. Seperti itu, Cina. Dan seharusnya ya, kalau kita punya strategic partner, kalau kita ngutang sama teman,
harusnya bunganya lebih rendah daripada kita ngutang sama bank. Kalau teman dekat gitu ya, itu bunganya pasti lebih rendah daripada di bank. Tapi kalau kita pinjam ke teman yang dia rentenir, yang dia memanfaatkan kondisi kita yang sedang kesusahan, yang terjadi adalah sebaliknya. Dia akan meminta yield yang tinggi. Sehingga biaya penerbitan obligasi menjadi jauh lebih mahal. Nah, tinggal kita tanya Amerika bagaimana mereka mempersepsikan Cina dan bagaimana Cina mempersepsikan Amerika. Apakah mereka teman yang seperti saudara kandung atau justru mereka musuhan? Seperti itu. Ya, itu jawaban saya. Terima kasih, Pak. Pak, mau bertanya, Pak? Ya. Untuk yang slide 20 itu maksudnya bagaimana ya, Pak? Saya masih kurang paham. 20? Iya, yang slide 20, yang portfolio of loans. Oh ya, jadi misal gini, kamu perusahaan dana pensiun, terus seluruh nasabah kamu itu akan pensiun 12 tahun lagi. Padahal nggak ada tuh obligasi tenor 12 tahun. Ya, adanya tenor 10 tahun sama obligasi jangka pendek 2 tahunan gitu. Itu kayak kita belanja gitu ya, saya mau beli barang harganya 12.000. Padahal nggak ada pecahan uang 12.000, uang adanya pecahan 10.000 dan 2.000. Ya mau nggak mau kita harus membawa uang pecahan 10.000 dan 2.000 atau pecahan 20.000 nanti dibalikin 8.000. Kayak gitu. Paham ya, Dek? Sampai situ? Yang untuk 10 tahunnya itu udah ada aturannya emang kayak gitu ya, Pak? Oh enggak. Itu ya gimana kondisi pasar aja. Oh. Ya. Kan di pas orang kan maunya macam-macam kan. Ada yang maunya misal saya mau bikin obligasi 50 tahun. Boleh nggak? Boleh aja. Tapi ada nggak pasar yang mau ngasih 50 tahun? Nggak ada. Mentok obligasi itu di 30 tahun. Itu pun yang nerbitin pemerintah biasanya. Ya. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Kita tunggu 5 detik. Ada pertanyaan di kolom di kolom chat. Iya, Banyuan ya. Udah saya jelasin tadi. Nah, udah saya jelasin Banyuan. Yang lain silakan. Satu pertanyaan pamungkas dari saya sebelum kita tutup. Satu pertanyaan pamungkas, ini nilainya 2 poin dan ini siapa cepat dia dapat. Ya. Apa bedanya ini? Dua poin. Izin menjawab, Pak. Jadi kalau yang itu sifatnya random, tapi kalau yang F fungsi 0, N itu sifatnya deterministik. Rn itu apa? Itu Rn itu apa? Forward rate untuk spot, Pak. Berarti Rn ini satuannya apa? Satuannya apa? Rn ini. Satuannya apa, Mbak? Ayo. Persentase bukan, Pak? Bukan ya? Iya, betul. Satuannya persentase. Ya. Kemudian kenapa dinamakan short? Kenapa dikatakan short rate? Karena intervalnya lebih kurang dari 1, Pak. Ya, oke, hampir betul.
Jadi dalam konteks bank itu biasanya pernah dengar namanya interbank overnight call. Pernah dengar nggak overnight call? Istilah itu. Enggak, Pak. Ada pernah dengar istilah kalah clearing? Enggak, Pak. Enggak ya. Jadi intinya gini, kamu bayangkan bank itu kan kita suka transfer ya, Mandiri, BNI, ya, terus dari BNI ke BCA gitu ya. Nah itu kan sebenarnya uangnya itu nggak ditransfer kan? Uangnya kan sebenarnya masih di ini. Uangnya itu kan nggak ditransfer. Nah itu uangnya di tengah malam di clearing oleh Bank Indonesia. Makanya kalau kalian transfer pas jam 12 malam itu biasanya di cancel, nggak bisa. Nah ketika clearing itu ada istilah namanya kalah clearing. Ya, jadi di settlement, maka misalnya in total, BNI harus transfer uang sejumlah 60 triliun malam itu juga, gitu. Nah kadang bank BNI itu nggak punya cash sebanyak itu, maka bisa saja dia minjam tapi cuma semalam, maka istilah namanya overnight call. Nah overnight call-nya ada rate-nya. Ya ini kan minjemnya cuma dari malam ya, jam 12 sampai subuh, sampai jam 7 apa jam 8 pagi kasarnya gitu ya. Nah itu ada rate-nya, memang kecil sekali. Ya, nah sama seperti ini. Tadi kan ketika N-nya N plus 1. Nah, satunya ini bisa didefinisikan sebagai 1 hari, 1 jam, 1 detik atau ya. Tapi ini artinya mirip overnight call. Jadi ini pinjam tapi sebentar banget gitu minjemnya. Ya, minjemnya sebentar banget. Jadi ini mirip, makanya dikatakan short trade. Nah, siapa yang memanfaatkan short trade? Nah, ini biasanya investor-investor besar gitu. Jadi kalau investor kecil itu jarang yang main di short trade. Ya. Oke, demikian 2 poin buat kamu ya. Demikian di kuliah hari ini. Terima kasih atas partisipasinya ya. Kita cukupkan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir saya mau tanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Siapa yang mau tanya? Silakan. Saya, Pak. Untuk tugas tambahan yang untuk teman-teman itu gimana ya, Pak? Itu udah pada ngechat ya di itu ya? Iya, Pak. Iya, saya belum kepikiran nanti ya. Tolong diingatkan saja di grup. Pak, gimana gitu? Tolong diingatkan aja. Ya, Pak. Terima kasih, Di Pak. up aja. Oke, saya tutup ya. Thank you.